Lalu untuk di anak-anak sekolah yang tingkat SD, kita juga akan coba untuk dengan makanan bergizi. Makanan bergizi karena ternyata anak-anak, khususnya anak-anak Papua, itu pada saat mereka dari rumah ke sekolah, mereka tidak makan dengan baik. Iya. Jangankan bicara gizi, makanannya mungkin dia makan saja, mungkin kue satu biji. Khusus untuk kenyang saja mungkin Kenyang susah. saja pun susah. Oke, kita bertemu kembali dalam acara Ngobrol Bareng Redaksi. Saat ini kami bersama penjabat wali kota Jayapura, Bapak Dr. Frans PK, MSc. Beliau dilantik sebagai penjabat wali kota 27 Mei 2022, hampir 1 tahun, Pak. Mendekati 1 Ya, tahun. kurang lebih 2 bulan lagi, Pak ya. Iya, betul. Setelah 1 tahun. Nah, Pak, 2 bulan lagi. sekitar 10 bulan perjalanan Bapak menjalankan tugas. Apa-apa saja yang sudah Bapak kerjakan sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri? Mungkin Bapak bisa jelaskan secara singkat. Iya, baik. Terima kasih Pak Yonatan dan teman-teman dari media Cendrawasih Pos. Selamat siang juga untuk masyarakat Kota Jayapura yang saya kasihi dan saya banggakan. Pertama, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberi kesempatan bagi saya pribadi untuk menjalankan amanah oleh negara, oleh Tuhan melalui negara dalam posisi di pemerintahan Kota Jayapura yang sebelumnya adalah sebagai sekda kota, kemudian diberi amanah lagi untuk menjalankan tugas dalam memimpin pemerintahan dan juga pembangunan di kota pada masa transisi pemerintahan sejak tanggal 27 Mei 2022 saat dilantik oleh Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Ya. Dan masa untuk jabatan ini tentu adalah 1 tahun. Kemudian dievaluasi untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu, kalau hitung 1 tahun maka akan berakhir pada tanggal 27 Mei 2023. Akan berakhir tentunya 1 tahun. Nah karena itu setiap 3 bulan, sesuai dengan amanat undang-undang yang ada, kita diwajibkan untuk menyampaikan, mempresentasikan laporan kinerja setiap 3 bulan. Dan saat ini sedang saya persiapkan untuk laporan kerja selama 9 bulan. 9 bulan. Jadwal saya sudah yang ketiga, laporan yang ketiga. yang Jadwal saya di tanggal 12 April. Oh gitu. Nah, dan itu yang lalu itu virtual, yang untuk yang ke bulan yang ke-9 ini nanti secara langsung. Yaitu di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Tentu sejak kami dilantik, dipercayakan, ada beberapa amanat yang dipercayakan. Yang pertama tentu bagaimana untuk mewujudkan kelangsungan hidup masyarakat Kota Jayapura yang dalam suasana yang aman dan kondusif. Maka Kamtipmas, keamanan dan kenyamanan kondusivitas daerah menjadi kunci utama. Iya, betul. Karena itu penekanan pertama, tugas pertama adalah bagaimana supaya Kota Jayapura tetap aman dan kondusif. Dan setelah saya dilantik, kemudian pada 3-4 bulan pertama, itu saya coba untuk melakukan komunikasi, koordinasi dengan semua elemen. Betul. Semua elemen dengan melakukan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk diawali dengan konsolidasi internal dengan teman-teman saya yang ada di pemerintah kota, mulai dari kepala asisten, kepala dinas,
sampai kepala distrik dan kelurahan sampai bawah. Itu konsolidasi internal yang saya lakukan. Lalu kemudian yang berikut adalah menggalang, melakukan komunikasi, koordinasi dengan semua stakeholder. Tokoh agama, tokoh adat, ya. tokoh pemuda, kemudian tokoh perempuan, juga instansi vertikal, dunia swasta, dunia usaha, itu semua. Saya lakukan dengan ada coffee morning, lalu juga ada pertemuan-pertemuan terbatas, ada audiens, dan juga dengan pada saat melakukan arahan atau sambutan-sambutan atau membuka kegiatan, atau juga melakukan peresmian. Pada saat-saat itulah kemudian bagaimana saya mengajak kepada semua komponen masyarakat untuk senantiasa hidup berdamai. Kota Jayapura sebagai kota yang heterogen, kota yang majemuk, dan kita semua dipersatukan dalam sebuah rumah besar, yaitu rumah Port Numbai, rumah Kota Jayapura. Kita dipersatukan untuk hidup bersama-sama. Karena itu tugas kita adalah merawat, menjaga kebersamaan itu tanpa membeda-bedakan sukunya, agamanya, budayanya, atau latar belakang apapun. Tidak perlu kita membeda-bedakan, karena memang kita ditakdirkan untuk bertemu, hidup bersama di kota ini, Kota Jayapura. Itulah takdir Tuhan untuk kita hidup bersama. Karena itu yang selalu saya ajak kepada semua komponen masyarakat untuk selalu saling membantu, saling menolong, hidup berdampingan, penuh dengan toleransi, dalam sebuah kedamaian, ciptakan suasana yang damai. Sehingga yang sekolah, yang bekerja, yang berusaha, yang apapun kegiatan, mau melawat cari ikan, silakan. Yang ngojek, yang angkutan, transportasi, semua jalan. Itu akhirnya dengan begitu kan suasana nyaman. Maka orang tidak perlu rasa takut, tidak perlu rasa ragu untuk melakukan aktivitas di kota ini. Tentu yang kita hindari adalah aktivitas yang merugikan orang lain, misalnya pemabukan, palak, ataupun juga dengan kekerasan itulah yang tidak boleh terjadi. Itulah yang kita hindari. Tetapi aktivitas yang positif yang selalu kita dorong. Nah, itu bisa jalan hanya dengan suasana aman dan nyaman, kondusif. Nah, itu tugas yang pertama. Yang kedua, saya juga diamanahkan untuk melanjutkan capaian atau kinerja pemerintahan yang terdahulu. Yang sudah capaian sudah terdahulu, baik dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pelaksanaan pembangunannya, pelayanan publik, ataupun pembinaan kepada masyarakat. Dan saya sadari bahwa saya bukan datang dari luar, saya juga bagian dari pemerintahan Jayapura, pemerintahan masa lalu yang sudah hampir 30 tahun, sudah 29 tahun. Sejak 1 Maret kemarin itu masa kerja saya 29 tahun di kota ini, sehingga bukan waktu yang singkat, Pak. Sehingga saya pikir bahwa saya ada bagian dari pemerintahan kota yang bertumbuh bersama-sama di pemerintah kota seperti sekarang ini, sehingga bagi saya tidak terlalu mengalami kesulitan dalam melanjutkan pemerintahan, capaian yang sudah ada. Tinggal saya menggerakkan dan mendorong, memberi penguatan, memberi semangat, spirit kepada pimpinan OPD, asisten, staf ahli, kepala distrik, kepala kelurahan, para kepala bagian. Saya memberi semangat dan spirit, selalu mengajak untuk kita bekerja bersama. Dengan tentu dengan disiplin yang tinggi, budaya kerja yang berintegritas. Nah, itulah yang kemudian awal bulan, kalau tidak salah sekitar bulan Juni atau Juli, saya mencanangkan budaya kerja berintegritas di pemerintah Kota Jayapura, yaitu tertib administrasi, tertib aturan, kemudian bebas korupsi, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, lalu wajar tanpa pengecualian, opini. Itu 6 hal ini yang terus kita semangatkan. Saya memberikan semangat lagi kepada teman-teman di semua jajaran pemerintah kota. Kita bekerja memiliki integritas yang baik untuk mewujudkan 6 hal itu. Itulah menjadi standar kerja. Standar kerja penting karena kita sudah WTP sudah 8 kali. Ini mau kalau tahun ini jadi berarti 9 kali.
juga kemudian pelayanan publik, banyak sekali kita mendapatkan penghargaan, reward dari berbagai pihak, instansi pemerintah dan juga pihak-pihak lain. Nah itulah menjadi standar kerja kita. Jadi kalau misalnya pelayanan kependudukan katakanlah itu hanya dilayani dalam 30 menit, maka itu menjadi standar kerja pelayanan kependudukan. Tidak boleh turun lagi. Bila perlu ya kalau 30 menit, kalau bisa hanya 10 menit, 5 menit, kenapa tidak? Jadi justru harus tingkat. Nah, begitu. Jadi semua, nah itulah jadi standar yang kita sudah capai, yang kita raih itulah menjadi standar kerja. Atau ya standar dasar kerja kita lah gitu. Tidak boleh turun lagi. Nah itu yang saya dorong. Dari pemantauan Bapak, apakah ada yang turun Pak di antara semua yang Bapak pantau? Selama 9 bulan sebenarnya kalau saya lihat itu sebenarnya tidak ya. Tidak. Stabil lah, saya lihat itu stabil. Hanya kemarin satu hal yang kita tidak bisa mendapatkan standar yang ataupun prestasi yang kita raih yang lalu itu adalah mengenai Adipura. Oh iya, Adipura. Kebersihan. Kita hanya mendapat sertifikat ya, sertifikat. Dan itu sebenarnya bukan karena kota kita terlalu kotor, bukan sebenarnya. Ya. Memang ada kinerja turun sedikit dari kinerja dari dinas kebersihan ya. Nah, dinas kebersihan turun, tetapi lebih kepada TPA kita di Koyakoso. Itu tahun lalu bulan Agustus kalau tidak salah itu terbakar. Iya betul pernah. Ya mungkin pernah dengar ya, mungkin ya, Pak Yonatan dengar ya. Itu terbakar. Nah terbakar itu kan tidak boleh sama sekali. Oh berarti itu salah satu penilaian yang jadi membuat itu orang kita... lihat saja Google aja itu, disorot saja. Kita tidak bisa tipu itu. Dilihat saja Google saja, TPA terbakar. Itu 0, malah merah. Dan itu 60% penilaian Adipura itu ada di situ TPA. Jangankan di TPA, di pinggir jalan saja kalau kita bakar-bakar itu turun nilainya Pak, tidak boleh. Dilarang bakar sampah. Berarti ini harus jadi perhatian masyarakat untuk tidak membakar sampah. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Jadi yang dibutuhkan adalah pemilahan sampah, daur ulang, lalu membuang. Berarti harus yang tidak bisa buang, pilah. Yang basah kering. Ya, yang basah kering. Kalau yang plastik, ya itu kita punya bank sampah. Ya betul. Pemerintah kota punya bank sampah di belakang kantor wali kota situ. Berapa titik. Jadi itu bisa dijual. Iya. Gitu. Berarti kemarin boleh dikata faktor alam juga berperan Pak ya, yang kebakaran kemarin kan kita tidak tahu penyebabnya apa. Penyebabnya sampai sekarang kita tidak bisa tahu, sehingga hanya karena faktor itu. Saya lihat itu dari situ. Karena itu lebih dari 60% penilaian Adipura itu ada di TPA. Nah untuk tahun depan Pak bagaimana supaya itu tidak ini lagi? Artinya kita bisa kembali secara ini ya berkelanjutan ya kita harus memperbaiki TPA dulu. Itu memperbaiki TPA, terutama selain pola penanganan juga memastikan bahwa api sana betul-betul terpadam. Pemadaman api 100% karena saya ikutin, saya dengar masih ada titik-titik asap yang masih keluar. Berarti kan belum tuntas. Nah ini yang akan terus kita dorong untuk harus kita kembalikan TPA ini supaya pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang ada, itu sanitary landfill. Sudah ada. Kalau tingkat kesadaran masyarakat sendiri Pak dalam menjaga kebersihan, membuang sampah, bagaimana Pak? Apakah ada penurunan atau? Ya kalau kita lihat dari timbulan sampah ya, ketika kita bisa lihat ketika ada di pinggir kali, ataupun juga pada saat hujan, banjir, kan selalu yang muncul adalah botol. Betul Pak. Kaleng botol. Betul. Itu artinya menunjukkan bahwa di beberapa titik, termasuk di daerah pasar ya. Itu sesungguhnya masih kesadaran warga belum ini ya, masih rendah sekali. Nah, sehingga ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa yang penting saya berusaha, yang penting saya dapat uang. Padahal harusnya mereka menjaga lingkungan tempat mereka berusaha. Berusaha harusnya. Karena itu rumah dia. Rumah dia. Tempat dia berusaha. Tempat dia berusaha. Bagaimana orang mau datang ke situ mau membeli kalau lingkungannya kotor. Betul. Nah, sehingga beberapa waktu yang lalu itu pernah para pedagang di ruangan ini. Itu tanya pedagang pasar Yotefa. Mereka tanya, loh Bapak kami punya sekarang pasar modern begini banyak yang muncul lalu orang ke situ lalu kami jarang datang sekali di pasar-pasar kami, baik di Yotefa, di Hamadi. Tapi saya bilang begini,
Memang hari ini kota Jayapura yang pertama itu ya, kota Jayapura kota yang maju, kota yang modern, sehingga persaingan usaha Betul. itu kita tidak bisa terhindarkan. Betul. Tidak bisa terhindarkan persaingan usaha antar pasar tradisional, antar para pedagang sendiri, ataupun juga antar pasar modern, pasar tradisional dan pasar modern. Betul. Ataupun juga dengan pasar-pasar modern antar itu mereka sendiri. Persaingan ataupun juga di luar pasar, tetapi dengan online. Iya, betul. Nah, sekarang orang sudah datang jemput bola ini, Iya, keliling. betul. Jadi itu persaingan-persaingan tidak bisa terhindarkan. Betul. Dan itu kembali ke konsumen sendiri. Sebuah Dia akan memilih kota mana. yang sedang maju dengan dunia, yang sedang maju pesat dengan teknologi, dengan segala macam itu tidak bisa kita hindari keluar dari situ. Betul. Nah sekarang itu kan pilihan-pilihan Ya, yang ditawarkan, jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Nah salah satu yang saya sampaikan kemarin para pedagang adalah, bisakah pasar tradisional itu, para pedagang itu dengan kesadaran menjaga kebersihannya. paling utama itu. Kebersihannya di tempat dia jual. Artinya bisa membuat pembeli nyaman. Supaya pembeli kalau itu daerah sekitar situ bersih, Ah, saya yakin pembeli akan datang. betul. Selama ini orang lebih banyak ke pasar modern karena faktor nyaman, kenyamanan. Nyaman, bersih. Bersih, orang datang ke swalayan bersih, nyaman. Termasuk mungkin servisnya, Pak. Servisnya. Kalau datang ke pasar modern disambut. Disambut ya. Nah, kadang ya minta maaf, kadang kita di pasar ya pedagang-pedagang baru ditawar sedikit sudah marah. Ya, itu bagi strategi, Ya. strategi perilaku ya, kebiasaan dalam ini ya. Ya itu, jadi itu saya sampaikan itu. Jadi kebersihan dimanapun kita tinggal, kita berada, mestinya itu yang nomor satu harusnya. Supaya usaha kah, rumah kah, kalau itu bersih pasti nyaman. Udara segar, lingkungan sehat. Nah, itu juga membuat kita hidup, kita tubuh juga sehat. Nah itu jadi tetap terus kami himbau kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, pada waktunya, Iya. lalu kemudian selalu menjaga kebersihan. Betul.